Hunter's glossitis atau glossitis terkait anemia B12 yang merupakan salah satu manifestasi rongga mulut yang paling sering dijumpai pada pasien yang mengalami anemia akibat defisiensi vitamin B12. Gambaran klinis pada kasus ini umumnya pasien mengeluhkan rasa nyeri dan sensasi terbakar pada lidah maupun keseluruhan rongga mulut yang sangat mengganggu, hipersensitivitas, dan terkadang mengalami parestesia dan serostomia. Pada kasus ini, lidah mengalami inflamasi dan berwarna kemerahan atau disebut juga dengan BV red secara keseluruhan maupun hanya pada bagian dorsal atau lateral dari lidah. Etiologi dari Hunter's glossitis disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 yang menyebabkan atrofi dari papilla filiformis dan papilla fungiformis. Perawatan yang diberikan pada kasus ini adalah dengan pemberian KIE kepada pasien, pemberian vitamin B12, dan dilakukan transfusi darah apabila kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 4 gram per desiliter. Berikut adalah contoh Hunter's glossitis pada pasien dengan anemia B12. Selanjutnya adalah glossodinia, yang merupakan rasa tidak nyaman yang ditandai dengan sensasi nyeri pada lidah. Gambaran klinis dari glossodinia adalah adanya rasa nyeri pada lidah. Hal ini bervariasi antar pasien. Beberapa menyatakan rasa nyeri seperti sensasi terbakar atau parestesia pada lidah. Etiologi dari glossodinia dibagi menjadi 4. Faktor lokal seperti geographic tongue, licated tongue, lichen planus, median rhomboidal glossitis, iritasi gigi tiruan, alergi, kebiasaan mengonsumsi tembakau atau alkohol yang berlebihan, dan bruxism. Kemudian ada faktor sistemik seperti multiple myeloma, amyloidosis, ketegangan otot, hipoestrogen, diabetes, dan defisiensi dari vitamin B. Selanjutnya adalah faktor neurologis yang terjadi disebabkan oleh kerusakan saraf lingual setelah operasi. Dan yang terakhir itu adalah faktor idiopatik. Perawatan pada glossodinia dapat dilakukan sesuai dengan penyebab terjadinya, yaitu dengan menghilangkan faktor lokal yang menjadi penyebabnya, relaksasi otot dengan mengkoreksi maloklusi atau dengan pemberian diazepam, pengobatan faktor sistemik, dan terapi lokal dengan pemberian analgesik topikal difenidramin 0,5% atau dicampur dengan 0,5% diklonin atau lidokain. Ini adalah gambaran salah satu kondisi yang dapat menyebabkan glossodinia. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi mengenai granulomatosis orofacial. Jadi, granulomatosis orofacial merupakan kondisi yang disebabkan oleh inflamasi granuloma yang menyerupai corn disease. Untuk gambaran klinis dari granulomatosis orofacial, biasanya ditandai dengan pembengkakan pada bibir. Selain itu, terkadang kondisi ini disertai pula dengan demam, sakit kepala, maupun gangguan visual. Untuk etiologi dari granulomatosis orofacial, biasanya berasal dari faktor lokal, yaitu infeksi oral maupun alergi, dan juga faktor sistemik, yaitu corn disease. Selanjutnya ada hairy tongue. Hairy tongue merupakan gangguan desquamasi papilla filiform yang mengarah pada tampilan klinis seperti rambut. Perpanjangan papilla harus mencapai panjang lebih dari 3 mm untuk dapat dikategorikan sebagai hairy tongue. Gambaran klinis dari hairy tongue yaitu adanya tampilan menyerupai rambut yang ditemukan pada sepertiga posterior lidah. Hairy tongue dapat berwarna putih maupun hitam. Kebiasaan merokok dan konsumsi kokain akan berkaitan dengan tampilan black hairy tongue. Etiologi dari hairy tongue umumnya tidak diketahui pada sebagian besar kasus. Untuk rencana perawatan dan terapi dari hairy tongue adalah yang pertama, menghilangkan faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini dikaitkan dengan kebersihan rongga mulut yang buruk. Yang kedua, pasien diinstruksikan untuk menggunakan alat untuk menggosok lidah. Untuk prognosis dari hairy tongue umumnya sangat baik. Selanjutnya ada halitosis. Halitosis berasal dari kata halitus yaitu nafas dan osis yaitu keadaan. Sehingga halitosis berarti bau tidak enak yang keluar dari rongga mulut bukan merupakan suatu penyakit namun menandakan suatu keadaan atau gejala. Gambaran klinis dari halitosis ditandai dengan adanya bau yang tidak enak dari rongga mulut. Umumnya karakteristik dari bau yang keluar dari rongga mulut biasanya menyerupai bau telur busuk maupun bau apel busuk. Etiologi dari halitosis berasal dari sulfur berbentuk gas volatile sulfur compounds atau VCS. Untuk rencana perawatan dan terapi dari halitosis, yang pertama adalah kontrol terhadap kebersihan mulut, kesehatan jaringan lunak dan keras rongga mulut, dan yang kedua, terapi dengan probiotik. Terapi dengan probiotik ini merupakan terapi yang sedang dikembangkan sebagai terapi halitosis. Umumnya, probiotik ini menggunakan probiotik Streptococcus salivarius K12. Untuk prognosis dari halitosis adalah baik. Selanjutnya ada hand, foot, and mouth disease. Hand, foot, and mouth disease ini merupakan penyakit infeksi sistemik akut yang paling banyak menyerang anak-anak berusia kurang dari 10 tahun.
Penyakit ini disebabkan oleh enterovirus. Untuk gambaran klinis dari hand, foot, and mouth disease, biasanya ditandai dengan limfadenopati pada leher dan submandibula. Selain itu, ditemukan pula vesikel pada telapak tangan dan telapak kaki, dan juga lesi oral pada bagian lidah, palatum durum, dan mukosa pipi. Etiologi dari hand, foot, and mouth disease disebabkan oleh Coxsackie virus tipe 16. Untuk rencana perawatan dan terapi dari penyakit ini adalah dengan meningkatkan kekebalan tubuh pasien. Pasien diinstruksikan untuk mengkonsumsi makanan dan cairan dalam jumlah banyak dan diberikan tambahan vitamin dan mineral jika diperlukan. Prognosis dari penyakit hand, foot, and mouth disease umumnya baik dan jarang mengakibatkan komplikasi. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu dengan pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR. Namun, pemeriksaan ini ketersediaan terbatas dan harganya yang tergolong mahal. Selanjutnya ada hemangioma. Hemangioma merupakan tumor pembuluh darah yang muncul pada bayi tahun pertama kelahiran, kemudian akan mengalami involusi dan regresi selama masa kanak-kanak, yaitu 6-7 tahun. Hemangioma dikenal pula dengan sebutan strawberry hemangioma atau cherry hemangioma untuk hemangioma pada permukaan kulit dan cavernous hemangioma untuk lesi yang terletak agak di dalam subkutan. Untuk gambaran klinis dari hemangioma, biasanya pada kulit akan tampak berupa bercak makula berwarna kemerahan. Etiologi dari hemangioma adalah sel-sel plasenta yang terembolisasi. Rencana perawatan dan terapi dari hemangioma yang pertama adalah terapi dengan kortikosteroid seperti prednison, diberikan dengan dosis 2-3 mg per kilogram berat badan per hari selama 4-6 minggu. Kemudian kedua ada terapi laser seperti flash lamp pulse dye laser untuk menghaluskan permukaan kulit, dan yang terakhir terapi bedah. Kemudian untuk prognosis dari hemangioma, biasanya tergantung letak lesi, ketepatan diagnosis, dan tindakan, baik secara obat-obatan maupun tindakan invasif seperti tindakan bedah. Selanjutnya ada herpangina. Herpangina dikenal pula sebagai aphthous pharyngitis atau vesicular pharyngitis. Herpangina berasal dari kata herpes yang berarti erupsi vesikel dan angina yang berarti inflamasi pada tenggorokan. Sehingga herpangina merupakan keadaan sakit yang akut disertai demam dihubungkan dengan vesikel dan ulcer pada orofaring. Untuk gambaran klinis dari herpangina, pada ekstraoral yaitu mengalami gejala prodromal, pada intraoral yaitu tanpa vesikel kecil namun segera pecah menjadi ulcer. Etiologi dari herpangina berasal dari virus Coxsackie kelompok A. Rencana perawatan dan terapi dari herpangina yaitu yang pertama, terapi suportif, yaitu memelihara keseimbangan cairan, dan yang kedua, pemberian acetaminophen dan obat kumur allopurinol untuk mempercepat penyembuhan. Prognosis dari herpangina umumnya baik. Untuk perawatan penunjang yaitu dengan melakukan skin biopsi. Selanjutnya ada herpes zoster. Herpes zoster merupakan penyakit reaktivasi virus varicella yang bersifat laten pada akar dorsal ganglion. Untuk gambaran klinis dari herpes zoster, biasanya diawali dengan masa prodromal selama 2-4 hari dengan nyeri hebat dan disertai sensasi seperti rasa terbakar. Kemudian ditemukan pula vesikula unilateral dengan dasar eritema. Etiologi dari herpes zoster berasal dari varicella zoster virus. Untuk rencana perawatan dan terapi dari herpes zoster adalah dengan diberikan acyclovir. Untuk prognosis dari penyakit ini umumnya sangat baik pada pasien usia muda dan sehat, dan selain itu, herpes zoster biasanya akan sembuh dalam waktu 10-15 hari. Selanjutnya ada hiperplasia gingiva terkait sistemik. Hiperplasia gingiva merupakan suatu keadaan di mana terjadi penambahan jumlah sel dari gingiva. Untuk gambaran klinis dari hiperplasia gingiva yaitu umumnya gingiva akan tampak berwarna merah atau kebiruan, permukaan mengkilap, adanya edema, dan terjadi perdarahan spontan. Etiologi hiperplasia gingiva terkait sistemik yaitu adanya faktor sistemik seperti kehamilan, pubertas, leukemia, dan defisiensi vitamin C. Untuk rencana perawatan dan terapi dari hiperplasia gingiva yaitu perawatan tahap awal yang meliputi DHE, dan setelah DHE dapat dilakukan tindakan untuk menghilangkan semua iritasi lokal yang dapat memperburuk keadaan gingiva tersebut. Perawatan menghilangkan iritasi lokal yang dapat dilakukan seperti scaling dan memberikan obat kumur dengan kandungan H2O2 3% dan chlorhexidine 0,2% untuk mengendalikan infeksi pada pembengkakan gingiva. Nah, setelah itu dapat dilanjutkan dengan tahap pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah kambuhnya penyakit periodontal setelah perawatan. Untuk perawatan pada ibu hamil, khususnya harus memperhatikan trimester yang aman apabila akan dilakukan perawatan maupun terapi. Selanjutnya ada infeksi
infeksi mononukleosis. Infeksi mononukleosis merupakan penyakit yang ditandai oleh demam tinggi, pembesaran kelenjar getah bening, dan kelenjar limfe. Untuk gambaran klinis dari infeksi mononukleosis ditandai dengan adanya rasa sakit pada kelenjar limfe, demam, dan pembesaran tonsil. Kemudian tampak transil palatal, peteki, dan inflamasi faringeal. Untuk etiologi dari penyakit ini disebabkan oleh virus Epstein-Barr. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dengan cairan, terutama saliva. Selanjutnya adalah kandidiasis hiperplastik. Kandidiasis hiperplastik yang sebelumnya dikenal sebagai Candida leukoplakia yang merupakan varian kandidiasis oral yang secara klasik tampak sebagai bercak putih pada komisura mukosa mulut dan sebagian besar disebabkan oleh Candida albicans. Dan banyak juga terjadi pada orang dewasa, terutama laki-laki usia pertengahan atau lebih dan sebagian besar pada perokok. Untuk gambaran klinis lesi ini itu berupa plak kecil yang transparan maupun plak besar yang keruh dan dapat pula berbentuk nodular atau berbentuk titik-titik. Dan mudah dibedakan dengan kas, di mana pada kandidiasis hiperplastik, plak putih tidak mudah dikerok. Selanjutnya adalah etiologi, di mana etiologi dari kandidiasis hiperplastik adalah merokok atau mengunyah tembakau, karena mendukung kolonisasi kandida dengan menyebabkan perubahan epitel yang terlokalisasi seperti peningkatan keratinisasi epitel. Untuk rencana perawatannya yaitu dengan pengobatan anti jamur, miconazol atau fluconazol, tetapi idealnya pasien harus berhenti merokok. Kemudian dapat juga dengan melakukan eksisi pada plak kandida, tetapi hanya akan memberikan dampak kecil karena dapat memungkinkan kekambuhan di lokasi yang sama. Selanjutnya adalah kandidiasis atrofik akut. Kandidiasis atrofik akut dapat juga disebut sebagai antibiotik sore mouth karena biasanya muncul setelah pemakaian antibiotik spektrum luas, di mana akan berakibat pada pertumbuhan Candida albicans yang berlebih. Pada kandidiasis ini, ada rasa sakit yang nyata dan membran mukus yang meradang dan juga atrofik. Untuk gambaran klinisnya, lesi ini biasanya berwarna merah atau eritema dibandingkan berwarna putih, sehingga akan menyerupai tipe pseudomembran yang membran putihnya telah dihilangkan. Dapat disertai dengan adanya atrofi papila lidah. Selanjutnya adalah etiologinya, di mana etiologi dari kandidiasis atrofik akut adalah infeksi jamur pada mulut yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Biasanya pada pasien yang menerima terapi obat dalam waktu lama seperti steroid topikal atau antibiotik spektrum luas dan yang paling umum terkait dengan pemakaian gigi palsu. Untuk rencana perawatannya, yaitu dengan pemberian obat anti jamur topikal, di mana pengobatan harus dipertahankan selama 7 hari, atau dengan penarikan dan juga penggantian antibiotik jika memungkinkan. Prognosisnya baik, dan pemeriksaan penunjangnya yaitu dengan laboratorium, di mana akan didapatkan HIV Candida dalam hapusan dari mukosa yang meradang. Selanjutnya adalah kandidiasis atrofik kronis. Kandidiasis atrofik kronis ini muncul sebagai lesi yang eritematosa dan juga edematosa, di mana terbatas pada mukosa oral tempat kontak dengan gigi palsu, yang dibagi menjadi 3 tipe sesuai dengan gambaran klinisnya yaitu tipe 1 adalah terbatas pada area lokal atau terlokalisir, ditandai dengan perdarahan seperti peteki disertai dengan inflamasi lokal. Yang tipe 2 itu ditandai dengan suatu lesi eritema diffuse pada mukosa tempat kontak dengan gigi palsu. Yang tipe 3 itu ditandai dengan lesi eritema di tengah palatum durum atau dengan hiperplasia papilari pada mukosa oral tempat kontak dengan gigi palsu. Selanjutnya adalah etiologinya, di mana dikarenakan infeksi jamur pada mulut yang disebabkan oleh jamur Candida albicans dan juga gigi palsu yang kurang sesuai. Rencana perawatannya yaitu dengan pemberian obat antifungal dan penanganan faktor yang berlebihan pada gigi palsu. Dan prognosisnya baik, serta pemeriksaan penunjang itu dengan pemeriksaan laboratorium di mana akan didapatkan HIV Candida pada hapusan dari mukosa yang meradang atau permukaan dari gigi palsu. Selanjutnya adalah kandidiasis pseudomembran akut oral, yang disebut juga dengan oral thrush, merupakan suatu infeksi oportunistik yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan dari jamur Candida albicans superficial yang banyak terjadi pada pasien dengan kondisi imunosupresi, bayi baru lahir, dan juga orang tua. Penyakit sistemik telah dikaitkan dengan oral thrush yang disebabkan karena penurunan sekresi saliva. Untuk gambaran klinisnya, itu biasanya dijumpai pada mukosa pipi, lidah, dan juga palatum lunak. Tampak sebagai plak mukosa yang putih, diffuse, dan juga bergumpal, serta memiliki dasar mukosa eritematosa. Penanda yang khas pada kondisi ini adalah kita dapat mengerok plak putih dengan mudah. Selanjutnya yaitu etiologinya, itu diakibatkan karena infeksi jamur pada mulut yang disebabkan oleh jamur Candida albicans yang sering dihubungkan dengan penggunaan kortikosteroid, antibiotik, serostomia, dan pada pasien dengan sistem imun yang rendah seperti HIV/AIDS.
Kandida ini juga banyak terjadi pada bayi selama perjalanan melalui jalan lahir atau transmisi melalui botol susu dan juga puting susu yang tidak bersih. Banyak pula pada pasien lanjut usia akibat dari penggunaan obat asma inhaler dengan steroid. Rencana perawatannya yaitu dengan pemberian anti jamur topikal dan menangani faktor predisposisinya serta memperhatikan penggunaan obat-obatan pada pasien dengan penyakit sistemik. Prognosisnya baik dan pemeriksaan penunjang yaitu dengan laboratorium yang akan dilakukan pewarnaan periodic acid skiff. Selanjutnya adalah karsinoma sel squamosa yang merupakan bagian dari kanker di daerah kepala dan juga leher yang menempati peringkat ke-10 kanker terbanyak di dunia yang merupakan pembengkakan atau ulkus yang teraba dengan keluhan utamanya adalah rasa nyeri. Gambaran klinisnya yaitu meliputi eksofitik, endofitik, leukoplakia atau bercak putih, eritroplakia atau bercak merah, eritroleukoplakia atau kombinasi bercak merah dan juga putih. Untuk ukuran ulkus yaitu dengan diameter kurang dari 2 cm, kebanyakan berwarna merah dengan atau tanpa disertai komponen putih, licin, halus, dan memperlihatkan elevasi yang minimal. Selanjutnya yaitu etiologinya, yaitu penggunaan tembakau, menyiri, dan juga konsumsi alkohol, di mana sebanyak 80% dari pasien kanker mulut adalah seorang perokok. Rencana perawatannya yaitu masih menggunakan cara yang konvensional, yaitu seperti kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, pembedahan, dan juga terapi kombinasi, di mana lokasi dan juga luas dari lesi itu berpengaruh dalam pemilihan terapi yang tepat. Selanjutnya yaitu kista kelenjar liur ranula, di mana merupakan mukokel yang letaknya di dasar mulut berupa pembengkakan dan melibatkan glandula sublingualis dan atau glandula salivari minor. Untuk gambaran klinisnya, ranula merupakan massa lunak yang berfluktuasi dan berwarna translusen kebiruan, terletak di dasar mulut atau bagian bawah lidah. Apabila dipalpasi, massa ini tidak akan berubah warna menjadi pucat. Jika massa ini terletak agak jauh ke dasar mulut, maka massa ini tidak lagi berwarna kebiruan, melainkan berwarna normal seperti mukosa mulut yang sehat. Selanjutnya, etiologi, di mana etiologinya tidak diketahui, namun diduga ranula terjadi akibat dari trauma, obstruksi kelenjar saliva, dan aneurisma ductus glandula saliva. Untuk rencana perawatannya, yaitu dengan pembedahan massa yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu eksisi, marsupialisasi, dan dissecting, di mana pemilihan teknik pembedahan itu akan tergantung kepada ukuran dari massa. Selanjutnya adalah kista kelenjar liur mukokel, di mana merupakan lesi mukosa oral yang terbentuk akibat rupturnya ductus glandula saliva minor dan penumpukan mucin pada sekeliling jaringan lunak. Bibir bawah merupakan bagian yang paling sering terkena mukokel. Kebanyakan kasus melaporkan insidensi tertinggi mukokel adalah usia muda, tetapi hingga saat ini belum ada studi kasus pada usia yang spesifik. Untuk gambaran klinisnya yaitu massa atau pembengkakan lunak yang berfluktuasi berwarna translusen kebiruan apabila massa belum begitu dalam letaknya. Kadang-kadang warnanya normal seperti warna mukosa mulut apabila massa belum terletak lebih dalam. Apabila dipalpasi, pasien tidak akan sakit. Massa ini diameternya 1 mm hingga beberapa sentimeter. Untuk etiologinya itu tidak begitu jelas, namun diduga karena trauma lokal dan juga trauma pada proses kelahiran bayi. Misalnya trauma akibat proses kelahiran bayi yang menggunakan alat bantu forceps atau pada saat dilakukan suction. Untuk rencana perawatannya, mukokel ini tidak diobati, itu akan pecah. Sering berulang kali dan beberapa akhirnya sembuh secara spontan. Jika tidak, maka lesi harus dilakukan perawatan dengan beberapa teknik perawatan, antara lain seperti cryosurgery, injeksi steroid intralesi, CO2 laser, eksisi lesi, dan juga marsupialisasi. Selanjutnya adalah kondiloma, di mana kondiloma ini disebabkan oleh proliferasi abnormal squamous stratified epithelium, di mana lesi ini merupakan infeksi dari human papillomavirus atau HPV yang menular karena aktivitas seks dan banyak pada perempuan. Untuk gambaran klinisnya yaitu nodul kecil berwarna merah muda atau keputihan yang berkembang biak dalam proyeksi papiler yang mungkin berupa pedikel dan juga sesil. Permukaannya berbentuk seperti kembang kol yang lebih jelas daripada papiloma. Etiologi dari kondiloma ini disebabkan karena HPV yang sebelumnya diyakini bahwa satu-satunya rute penularan adalah melalui kontak seksual. Tetapi sekarang diketahui bahwa ada rute lain seperti self-inoculation dan penularan dari ibu ke janin. Untuk perawatan kondiloma itu tidak selalu diperlukan. Untuk 20-30% pasien HPV, lesi sembuh spontan dalam waktu 6 bulan, sedangkan untuk 60% dari mereka, lesi dapat berkurang dalam waktu setahun. Umumnya, lesi telah dirawat dengan pembedahan eksisi, tetapi pada tahun-tahun terakhir, pilihan perawatan yang lebih luas telah tersedia, misalnya krioterapi, kauterisasi elektro, dan juga laser CO2. Selanjutnya adalah leukoedema, di mana leukoedema ini merupakan variasi normal rongga mulut yang umumnya terjadi pada mukosa bukal secara bilateral, tetapi dapat juga terjadi pada mukosa bukal dan juga palatum lunak. Prevalensinya itu lebih tinggi di antara ras negroid atau orang kulit hitam daripada orang kulit putih.
Untuk gambaran klinisnya dari leukoedema, ini berupa lesi berwarna putih sampai putih kebiru-biruan, menyebar, homogen, dan sedikit berkerut dengan distribusi yang simetris pada area bukal mukosa rongga mulut. Untuk etiologi dari leukoedema ini masih belum diketahui secara jelas, namun secara besar diduga oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pengaruh ras, di mana pada orang kulit hitam itu lebih rentan terhadap leukoedema. Kedua, penggunaan tembakau. Leukoedema sering terjadi pada perokok. Dan ketiga adalah kondisi oral hygiene yang buruk. Hal ini dapat menjadi faktor predisposisi timbulnya leukoedema. Selain itu, cheek biting juga dipercaya merupakan faktor penyebabnya. Untuk rencana perawatannya itu, leukoedema tidak ada perawatan yang dibutuhkan, karena lesi ini tidak memiliki potensi premalignan. Prognosisnya baik, dan pemeriksaan penunjang yaitu dengan mikroskopis memperlihatkan penebalan epitel dengan edema intraseluler yang signifikan pada stratum spinosum. Selanjutnya adalah leukoplakia. Leukoplakia merupakan reaksi perlindungan terhadap iritan kronis yang merupakan lesi putih keratosis berupa bercak atau plak pada mukosa mulut yang tidak dapat diangkat dari mukosa mulut dengan cara usapan atau kikisan. Untuk gambaran klinisnya, itu berupa permukaan yang tampak halus dan juga homogen, tipis dan rapuh, bervisura kasar, verrucoid, nodular, atau bercak-bercak. Lesi bervariasi warnanya dari putih pucat, translusen, abu-abu, atau putih coklat. Untuk etiologinya, itu dibagi menjadi faktor lokal, yaitu terdapat akibat dari trauma, bahan kimia ataupun dermal, dan faktor lokal lainnya seperti infeksi bakteri atau penyakit periodontal. Kemudian pada faktor sistemik, itu dikarenakan adanya penyakit sistemik, bahan-bahan yang diberikan secara sistemik, maupun defisiensi nutrisi. Untuk rencana perawatan leukoplakia, yang terpenting adalah mengeliminasi dari faktor predisposisi. Penata laksanaan lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan eksisi atau pembedahan terhadap lesi yang mempunyai ukuran kecil atau agak besar, serta pemberian vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Untuk prognosisnya, apabila permukaan jaringan yang terkena lesi leukoplakia secara klinis menunjukkan hiperkeratosis ringan, maka prognosisnya baik. Tetapi bila telah menunjukkan proses diskeratosis atau ditemukan adanya sel-sel atipia, maka prognosisnya kurang menggembirakan, karena diperkirakan akan berubah menjadi suatu keganasan. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu dengan histopatologi, sitologi, serologikal, dan juga biopsi apabila mengandung nodul keras. Baik, presentasi akan dilanjutkan ke lichen planus oral. Jadi, lichen planus oral merupakan penyakit radang kronis yang mengenai mukosa mulut akibat rusaknya sel basal dengan latar belakang kondisi imunologis yang penyebabnya tidak diketahui. Untuk gambaran klinis dari lichen planus ini dibagi menjadi 6 tipe. Tipe pertama yaitu tipe retikular, berupa striae keratotik putih atau Wickham striae dengan batas eritema. Lalu tipe plak itu garis berwarna putih dengan lebar 0,1 sampai 2 mm dan permukaan bisa berupa rata, halus hingga irregular. Lalu tipe erosif berupa gambaran area eritema dan ulcerasi. Tipe atropik biasanya difus erythematus yang dikelilingi oleh striae putih. Lalu tipe bula, muncul pada mukosa bukal dan daerah lateral dari lidah. Bentuk bula ini biasanya langsung pecah dan meninggalkan gambaran erosif. Yang terakhir tipe papula berupa gambaran papula putih kecil dengan striae halus di pinggirannya. Untuk etiologi dari lichen planus oral tidak diketahui secara pasti, tetapi diduga respon imun sel T yang abnormal pada epitelium basal. Untuk rencana perawatan pada lichen planus oral, ini pada tipe yang asimptomatik seperti pada tipe striae tidak diperlukan perawatan, tetapi perawatan diperlukan pada lichen planus oral yang menimbulkan keluhan, rasa sakit dan perih seperti pada tipe atropik dan erosif. Untuk terapi, penggunaan obat-obatan untuk meredakan gejala pada lichen planus oral antara lain, yang pertama topical low potensi steroid, ini untuk lesi ringan dan terlokalisasi, kemudian obat kumur chlorhexidine, lalu topical medium potensi steroid pada lesi yang atrofi atau ulcer. Kemudian topical high potensi steroid digunakan pada gejala yang lebih parah sampai menengah, lalu steroid sistemik digunakan untuk gejala yang parah. Untuk prognosa dari lichen planus oral baik, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya mengarah ke keganasan meskipun kecil. Yang lichenoid reaction. Jadi lichenoid reaction merupakan istilah yang diberikan pada lesi yang menyerupai lichen planus disebabkan oleh pencetus yang diketahui seperti obat tertentu. Lichenoid reaction diklasifikasikan dalam 4 tipe sesuai faktor pencetusnya. Yang pertama, lichenoid reaction berhubungan dengan bahan restorasi kedokteran gigi. Yang kedua, lichenoid reaction berhubungan dengan obat-obatan. Yang ketiga, lichenoid reaction pada chronic graft versus host disease. Lalu yang keempat, lichenoid reaction tidak terklasifikasi. Untuk gambaran klinis dari lichenoid reaction, itu menyerupai lichen planus seperti lesi putih bilateral pada mukosa bukal. Untuk etiologi, sesuai dengan klasifikasinya,
Etiologi dari lichenoid reaction yaitu bahan restorasi kedokteran gigi seperti amalgam, obat antiinflamasi non-steroid, zat-zat penyedap tambahan pada makanan, dan juga zat-zat pada pasta gigi. Untuk rencana perawatan, jadi pada reaksi yang timbul pada penggunaan bahan restorasi seperti amalgam dapat diganti dengan bahan lain. Lalu penggunaan salah satu obat yang menimbulkan reaksi juga dapat diganti dengan obat lain. Untuk terapi, penggunaan tacrolimus in ora base digunakan sebagai alternatif steroid topikal, terutama pada pasien yang beresiko kandidiasis oral. Selanjutnya, limfangioma. Jadi, limfangioma adalah kondisi malformasi yang jinak, tidak biasa, dan kongenital dari sistem limfatik. Limfangioma ditandai dengan proliferasi abnormal pembuluh limfatik. Secara umum, bagian yang terkena adalah leher, dorsum lidah, mukosa bukal, langit-langit rongga mulut, dan dasar mulut. Untuk gambaran klinisnya berupa lesi superficial dengan gambaran papiler yang mungkin memiliki warna yang sama dengan mukosa di sekitarnya atau rona yang sedikit kemerahan. Untuk etiologi dari limfangioma, penyebab pastinya tidak diketahui. Pembentukan limfangioma menunjukkan adanya kegagalan saluran getah bening untuk menghubungkan dengan sistem vena selama embriogenesis, penyerapan abnormal struktur limfatik, atau keduanya. Selanjutnya, linea alba. Jadi, linea alba adalah lesi linear putih horizontal tanpa gejala yang terlihat pada mukosa bukal setinggi bidang oklusal gigi. Untuk gambaran klinisnya berupa garis putih horizontal dengan sedikit peningkatan, biasanya bilateral pada mukosa bukal setinggi bidang oklusal gigi. Untuk etiologi dari linea alba itu disebabkan oleh iritasi kronis gigi terhadap mukosa bukal di sepanjang bidang oklusal gigi. Penyebab muncul lainnya juga termasuk penggunaan peralatan ortodontik, gesekan gigi palsu, gigi tidak rata, dan kebersihan mulut yang tidak terjaga. Lalu untuk rencana perawatannya, itu tidak diperlukan perawatan pada kasus linea alba. Sebaiknya pemberian edukasi dan penjelasan untuk menghilangkan kebiasaan yang dapat menyebabkan gesekan pada mukosa seperti kebiasaan menggigit. Selain itu, disarankan melakukan penyesuaian terhadap piranti ortodontik, termasuk gigi yang tidak rata dan penggunaan gigi palsu. Untuk prognosa baik karena tidak memiliki potensial mengarah ke keganasan. Linear gingival erythema. Jadi, linear gingival erythema merupakan salah satu manifestasi oral terkait dengan infeksi HIV. Linear gingival erythema juga disebut gingivitis HIV/AIDS. Ini merupakan bentuk paling umum dari penyakit periodontal terkait dengan HIV/AIDS. Untuk gambaran klinisnya, ini berupa garis pita merah dengan lebar 2-3 mm pada gingiva marginal, disertai lesi merah seperti petechiae atau difus pada gingiva cekat, dan dapat disertai dengan perdarahan. Untuk etiologi dari linear gingival erythema ini tidak diketahui secara pasti, tapi dianggap sebagai manifestasi penyakit imunosupresi di rongga mulut. Untuk rencana perawatan pada linear gingival erythema diketahui dengan melakukan scaling, perbaikan oral hygiene, dan penggunaan obat kumur chlorhexidine itu biasanya efektif. Penggunaan obat anti jamur juga mungkin diperlukan. Selanjutnya, makroglossia dan mikroglossia. Jadi, makroglossia mengacu pada lidah yang menjulur melampaui alveolar ridge. Untuk gambaran klinisnya berupa lidah yang membesar dan menebal. Untuk etiologi makroglossia itu diklasifikasikan menjadi true dan relatif makroglossia. True makroglossia bisa terjadi karena kongenital atau acquired yang disebabkan oleh kondisi atau perubahan primer pada lidah. Relatif makroglossia terjadi akibat rongga mulut yang kecil atau disfungsi neurologis, seperti pada anak-anak Down syndrome. Lalu untuk rencana perawatan dan terapi, pada makroglossia itu bisa dilakukan reduktif glossektomi, perawatan ortodontik, dan speech therapy. Untuk mikroglossia itu mengacu kepada kondisi ukuran lidah yang lebih kecil daripada normal. Untuk gambaran klinisnya berupa lidah yang belum terbentuk sempurna. Untuk etiologinya tidak diketahui secara pasti, dan untuk rencana perawatan dan terapinya dengan menggunakan piranti ortodontik. Selanjutnya, median rhomboid glossitis. Jadi, median rhomboid glossitis didefinisikan sebagai atrofi papiler sentral dari lidah. Untuk gambaran klinis, ini berupa bercak merah di garis tengah dorsum lidah di persimpangan anterior 2/3 dengan posterior 1/3 berbentuk berlian. Warnanya bergeser dari merah muda ke merah, dan daerah yang terkena kehilangan papilla filiformnya. Untuk etiologi dari median rhomboid glossitis tidak diketahui secara pasti, tetapi menunjukkan adanya campuran mikroflora bakteri dan jamur. Pada perokok, pemakai gigi tiruan, serta pada pengguna steroid inhalasi, diketahui memiliki tingkat risiko lebih tinggi untuk mengalami median rhomboid glossitis. Untuk rencana perawatannya, itu tidak menunjukkan gejala pada median rhomboid glossitis, sehingga manajemen perawatannya terbatas dalam mengurangi faktor predisposisinya. Untuk terapi, penggunaan anti jamur biasanya tidak menghilangkan lesi dan tidak harus dipertimbangkan, kecuali hasil scraping positif HIV pada mikroskop.
Untuk prognosa, median rombogositis tidak menyebabkan peningkatan risiko untuk bertransformasi ke arah keganasan. Untuk pemeriksaan penunjang, tidak diperlukan biopsi, tetapi pada kasus tertentu mungkin diperlukan untuk mengetahui keterlibatan kandida.